Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Edward Eka Saputra, NDH 26. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan materi terkait peran pemimpin membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Pernah nggak sih Anda bertanya, kenapa ada organisasi yang begitu dipercaya publik, dan ada juga yang justru ditinggalkan karena dianggap penuh masalah? Jawabannya ada pada satu kata kunci, akuntabilitas. Kali ini akan kita bahas apa itu akuntabilitas, fungsi dan prinsipnya, jenis-jenis akuntabilitas, hingga bagaimana pemimpin bisa membangun budaya akuntabilitas di dalam organisasi. Akuntabilitas adalah kewajiban pemimpin atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tanpa akuntabilitas, organisasi mudah terjebak pada penyalahgunaan wewenang dan hilangnya kepercayaan publik. Akuntabilitas punya 5 fungsi utama. Pertama, pengendalian, memastikan tindakan sesuai aturan. Yang kedua, transparansi, membuka proses kerja agar bisa dinilai publik. Ketiga, legitimasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat. 4, evaluasi, menjadi dasar perbaikan kinerja. Dan kelima, integritas, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, ada 7 prinsip akuntabilitas yang perlu ditegakkan. Pertama, transparansi. Yang kedua, responsibilitas. Yang ketiga, integritas. Keempat, objektivitas. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, partisipasi. Dan terakhir, keberlanjutan. Tanpa prinsip-prinsip ini, akuntabilitas hanya akan jadi slogan tanpa makna. Menurut Hookwood and Tompkins, akuntabilitas dibagi menjadi 5 jenis. Pertama, hukum dan kejujuran, menaati aturan dan bebas dari pungli. Contoh pada praktek di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, misalnya pemberian remisi di lapas sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, manajerial, mengelola sumber daya secara efisien, dan contoh pada praktek di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, misalnya penggunaan anggaran makan narapidana dikelola sesuai dengan e-budgeting. Ketiga, program, memastikan tujuan program tercapai. Contoh, pelatihan kerja narapidana terbukti menghasilkan keterampilan dan berdampak, baik pada narapidana maupun masyarakat. 4, proses, menjalankan kegiatan sesuai SOP. Contoh pada praktek di pemasyarakatan, misalnya penggeledahan lapas, terdokumentasi dan bisa diaudit. Yang kelima, kebijakan, memastikan kebijakan tepat sasaran. Contoh, kebijakan asimilasi saat pandemi dilaporkan secara transparan. Tujuan utama akuntabilitas adalah mewujudkan good governance. Selain itu, akuntabilitas juga bertujuan, pertama, menjamin penggunaan sumber daya publik secara efisien. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mendorong budaya kerja yang profesional. Dan terakhir, menjadi sarana evaluasi yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana caranya pemimpin membangun budaya akuntabilitas? Setidaknya ada 8 langkah sebagai berikut. Pertama, menetapkan arah kebijakan program yang akuntabel. Di antaranya, memastikan setiap program pemasyarakatan selaras dengan RPJPN, RPJMN, Renstra, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan roadmap atau peta jalan pemasyarakatan. Kedua, menekankan ketertarikan atau keterkaitan antara program dengan indikator kinerja utama atau IKU yang jelas, terukur, dan berdampak nyata. Yang ketiga, mengarahkan penyusunan program agar fokus pada outcome atau hasil dan manfaat publik, bukan sekedar output administratif. Kedua,
menjamin transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Hal-hal yang perlu dilakukan misalnya, mendorong keterbukaan dalam proses perencanaan dan penganggaran program pemasyarakatan. Kedua, memastikan alokasi anggaran berbasis kebutuhan real, needs-based budgeting, bukan kepentingan sempit. Yang terakhir, menetapkan prioritas pendanaan sesuai urgensi, misalnya rehabilitasi, pembinaan, layanan kesehatan, dan pengurangan overcrowding. Ketiga, menguatkan mekanisme monitoring dan evaluasi program. Hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya menginstruksikan penggunaan instrumen monitoring kinerja berbasis data digital, misalnya SDP, IMONET, atau Simonet Bama yang kita kenal selama ini. Kedua, memastikan setiap tahapan program memiliki indikator capaian yang dapat diaudit. Dan yang ketiga, menindaklanjuti hasil evaluasi dan audit untuk perbaikan sistemik, bukan sekedar administratif. 4. Membangun integritas dalam pengelolaan dana. Hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya menegakkan disiplin anggaran agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, atau pengalihan tidak sah. Yang kedua, memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran terkait pengelolaan anggaran. Yang ketiga, memberikan penghargaan bagi unit kerja yang berhasil mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan transparan. 5. Mendorong partisipasi dan akuntabilitas kolektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya mengajak jajaran di pusat dan UPT pemasyarakatan untuk terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih realistis. Yang kedua, mengedepankan prinsip akuntabilitas kolektif. Keberhasilan dan kegagalan program merupakan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, masyarakat sipil dalam evaluasi program dan pendanaan. 6. Mengembangkan kapasitas SDM dalam sistem program dan pendanaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya memberikan pelatihan terkait perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas program berbasis kinerja. Yang kedua, mendorong kompetensi pejabat struktural dan staf dalam memahami prinsip value for money, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Dan yang terakhir, membentuk tim kerja lintas bidang untuk pengelolaan anggaran yang lebih integratif. 7. Menegakkan prinsip transparansi publik. Hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya menyampaikan laporan kinerja dan realisasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Yang kedua, menggunakan sistem digital untuk publikasi capaian program dan alokasi dana pemasyarakatan. Yang ketiga, menyediakan kanal pengaduan publik terkait penyimpangan atau ketidakjelasan program dan anggaran. 8. Mendorong inovasi pendanaan dan kerjasama. Hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya mengarahkan eksplorasi alternatif pendanaan melalui skema kerjasama dengan pihak ketiga, CSR, hibah, public-private partnership, dan lainnya. Yang kedua, menjamin bahwa kerjasama pendanaan tetap berlandaskan akuntabilitas dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang ketiga, menjadikan inovasi pembiayaan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemasyarakatan. Semua langkah ini hanya bisa berhasil kalau pemimpin konsisten memberi teladan. Jadi, akuntabilitas bukan sekedar laporan, tapi budaya yang harus hidup dalam organisasi. Pemimpin yang akuntabel bukan hanya memberi instruksi, tapi juga menjadi teladan. Dengan akuntabilitas, organisasi tidak hanya mencapai target, tapi juga meraih kepercayaan publik. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang peran pemimpin dalam membangun budaya akuntabilitas. Demikian cerita singkat atau paparan singkat dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.